Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Lutfi. Saya mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Waspada. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal sebagai pemenuhan tugas saya. Tugasnya itu analisis kebijakan moneter, di mana dosen pengampunya itu Bapak Dr. Antoni Saprianto SPME. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Monetary Policy and Transaction Cost Empirical Analysis of Consumption Function for the United States of America. Yang artinya kebijakan moneter dan biaya transaksi analisis fungsi konsumsi untuk Amerika Serikat. Di mana penulisnya itu Carlos Eduardo Gonza, Maria Helena Ambrosio Diaz. Di sini kita masuk dulu abstrak. Di sini dia menjelaskan abstraknya itu penelitian ini mengusulkan penerapan empiris modal teoritis yang mencakup kekakuan nominal yang timbul dari biaya transaksi dan kekakuan nyata yang timbul dari struktur persaingan perusahaan. Jadi berdasarkan data dari ekonomi Amerika Serikat, kami mengusulkan untuk menguji hasil teoritis yang menggabungkan keberadaan guncangan yang timbul dari faktor real dan faktor yang mempengaruhi pasar uang, menetapkan pengujian guncangan penawaran dan permintaan agregat. Perhatiannya adalah untuk menyelidiki apakah kebijakan ekonomi mampu mempengaruhi nilai-nilai jangka panjang atau rata-rata dari konsumsi swasta real. Metodologi analisis deret waktu, model struktural faktor autographic SPAR digunakan untuk menguji hubungan jangka panjang ekonomi Amerika Serikat. Kemampuan untuk membangun hubungan jangka panjang antara agregat ini dengan tingkat kepercayaan tertentu, memungkinkan simulasi guncangan dengan fungsi respons impuls dan dekomposisi varian. Hasilnya, teoritisasi model menunjukkan bahwa produktivitas, biaya transaksi atau jumlah transaksi dengan satu kredit atau debit dan dengan uang kartal cenderung berpengaruh positif terhadap konsumsi, sedangkan kenakalan berpengaruh negatif terhadap konsumsi. Nah, ini maksud pendahuluannya yaitu secara umum kebijakan moneter dapat mempengaruhi indikator produksi, lapangan kerja, dan konsumsi dalam jangka pendek melalui guncangan. Jika sistem ekonomi mengalami kekakuan atau ketidaksempurnaan, kesulitan penyesuaian otomatis dapat mewujudkan tindakan yang relevan bagi pembuat kebijakan dalam jangka pendek. Selanjutnya, penelitian ini mengusulkan penerapan empiris model makroekonomi bias yang meliputi kekakuan nominal yang timbul dari biaya transaksi dan kekakuan yang nyata yang timbul dari struktur persaingan perusahaan. Sebagai hasil teoritis, mata uang akan mempengaruhi konsumsi dan daya beli agen dalam jangka pendek dan jangka panjang. Biaya transaksi ini memainkan peran penting dalam analisis dan dapat mengubah pengaruh kebijakan moneter pada kelompok ekonomi. Masih pada model teoritis, perlu ditekankan dalam turunannya bahwa representasi agen yang homogen mengikuti pemaparan Blanchard dan Kiyotaki, di mana agen memproduksi barang dan juga membelinya. Berdasarkan perekonomian Amerika Serikat dari tahun 1988 hingga tahun 2014, penelitian ini bertujuan untuk menguji hasil teoritis bias yang menggabungkan guncangan baik dari faktor real, yaitu produktivitas, teknologi, pendapatan real dan struktur pasar, serta faktor terkait dengan pasar uang atau mata uang dan biaya transaksi, menetapkan tes untuk guncangan penawaran dan permintaan agregat. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk berkontribusi pada debat akademis tentang pendekatan ekonomi makro dan analisis guncangan dalam ekonomi Amerika yang bersumber dari kebijakan ekonomi atau faktor struktural dari sistem secara khusus. Penelitian ini mengusulkan untuk mengidentifikasi pengaruh kebijakan moneter jangka panjang terhadap konsumsi dengan mempertimbangkan biaya transaksi, struktur persaingan, produktivitas, dan harga. Jadi, oleh karena itu, indikator biaya transaksi seperti jumlah transaksi dengan kartu kredit dan debit dan tingkat tunggakan dan produktivitas digunakan untuk mencapai tujuan yang diusulkan. Dalam konteks ini,
Penelitian didasarkan pada teori ekonomi makro yang baru tentang kekakuan kontrak dan persaingan pasar tidak sempurna untuk memverifikasi model teoritis dan untuk menemukan hubungan ekonomi pada efek guncangan permintaan dan penawaran yang akan diuji dengan metodologi empiris. Untuk mencapai tujuan tersebut, analisis empiris menggunakan metodologi time series, model vektor autografis, VAR, dan model struktural vektor autoregresif, SVAR, karena dimaksudkan terutama untuk menguji hubungan jangka panjang variabel. Model SVAR sesuai karena memiliki kapasitas untuk membangun hubungan jangka panjang di antara agregat ini, memungkinkan analisis simulasi kejutan melalui fungsi response impulse selain analisis dekomposisi varians. Hasil teoritis model menunjukkan bahwa produktivitas, biaya transaksi, dan saldo real cenderung berpengaruh positif terhadap konsumsi, sedangkan kenakalan berpengaruh positif terhadap konsumsi. Di sini, biaya transaksi berperan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk bertransaksi, dan akibatnya meningkatkan waktu yang dihabiskan di waktu senggang, karena waktu yang digunakan dalam transaksi didiskontokan dari waktu yang senggang. Dalam kaitannya dengan mata uang, kepemilikan memiliki peran untuk meningkatkan daya tawar, yaitu individu yang memiliki likuiditas dapat melakukan tawar-menawar pada saat transaksi, dan dengan demikian harga yang dibayarkan untuk barang atau jasa cenderung lebih rendah jika model teoritis menghasilkan ekonomi Amerika Serikat dikonfirmasi. Penelitian dapat membantu pembuat kebijakan mengukur konsekuensi jangka panjang dari keputusan mereka, dan makalah ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pembahasan determinan konsumsi. Karena itu, berbicara dengan teori konsumsi utama, seperti Modigliani dan Friedman misalnya, tetapi dia juga mengatakan bahwa kita perlu mempertimbangkan variabel lain dalam menentukan konsumsi, seperti daya transaksi dan uang. Selain itu, mata uang tersebut tidak dianggap netral dalam sistem. Nah, selanjutnya metodologi penelitian yang digunakannya yaitu proposal penelitian adalah untuk menyelidiki sejauh mana guncangan nominal dari kebijakan moneter dapat mempengaruhi konsumsi agregat jangka panjang di Amerika Serikat melalui penerapan model struktural vektor autoregresif atau SVAR dan analisis dekomposisi varians fungsi response impulse. Basis data untuk aplikasi ekonometrik pada ekonomi Amerika Serikat berdasarkan pada indikator yang disediakan oleh Bank Dunia, Federal Reserve Bank, Organisasi untuk Bekerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD, dan Bank untuk Penyelesaian Internasional BIS. Periode analisis terkonsentrasi antara 1988 dan tahun 2014. Rangkaian waktu adalah pengamatan terhadap variabel yang sama dari waktu ke waktu, yaitu mereka dibentuk oleh pengamatan sekuensial sepanjang waktu produk dari proses pembuatan secara acak. Khusus deret waktu memerlukan pemeriksaan stasionaritas rangkaian sebelum melakukan analisis apapun, yaitu perlu bekerja dengan deret stasioner. Menurut Green, stasionaritas atau tidak suatu deret dapat mengimplikasikan karakteristik yang signifikan dalam perilaku dan propertinya. Penggunaan deret non-stasioner dapat menyebabkan regresi palsu, yaitu pada saat menganalisis beberapa regresi, dapat ditemukan hubungan antara dua variabel yang sebenarnya tidak ada, dan dapat mengarah pada kesimpulan yang salah. Jika rangkaian menghasilkan guncangan sementara, perkiraan yang dibuat dengan akar kesatuan akan menunjukkan guncangan sebagai permanen atau eksplosif, meskipun itu adalah efek sementara. Basis data untuk estimasi ekonometrik diambil dari Bank Dunia, Federal Reserve Bank,
Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, dan Bank Internasional Settlements. Periode yang digunakan adalah Januari 1988 sampai Desember 2014, yaitu periodisitas yang digunakan data bulanan. Perlu juga dicatat bahwa data diubah menjadi indeks mulai Januari kecuali yang sudah ada dalam indeks untuk menstandarisasi satuan ukuran dan akibatnya untuk memfasilitasi interpretasi data. Beberapa data yang diperoleh tidak memiliki periodisitas yang diinginkan sehingga diinterpolasi 10 menjadi data bulanan. Semua data merupakan penyesuaian musiman dengan menggunakan metode X12 perangkat. Nah, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data di sini dia menggunakan X7 sebagai estimasi dan untuk unit protesnya dia menggunakan Stata 13. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsumsi rumah tangga yang real, pengeluaran barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dari tahun 2010, data disediakan oleh Bank Dunia, inflasi, pembayaran kartu, delinquency, M1R atau saldo real, setelah itu produktivitas. Nah, hasilnya di sini hasilnya bahwa inersia konsumsi rumah tangga Amerika Serikat dalam jangka panjang menguatkan Carroll dan Summer bahwa hipotesis pendapatan permanen mungkin tidak berlaku untuk kasus konsumsi Amerika Utara, dalam arti bahwa itu bukan satu-satunya yang relevan variabel untuk penentuan konsumsi swasta di Amerika Serikat. Produktivitas secara positif mempengaruhi konsumsi dan membuat keluarga lebih tersedia sehingga meningkatkan daya beli dan mungkin kualitas hidupnya karena mungkin memiliki lebih banyak waktu luang atau lebih banyak sumber daya yang tersedia karena produktivitasnya. Mengenai penggunaan kartu dan hutang, masing-masing mewakili penurunan dan kenaikan biaya transaksi. Penggunaan kartu secara positif mengubah hubungan konsumsi rumah tangga karena cenderung memudahkan pada saat pertukaran. Selain itu, penggunaan ini alat membuat transaksi lebih cepat, tidak perlu bagi individu untuk pindah ke toko, dapat melakukan pembelian melalui komputer, dapat meninggalkan rumah dan menggunakan penghematan waktu. Setelah itu, bahwa penggunaan kartu di sini juga ditemukan bahwa hasil dari Cross and Soul test bahwa penggunaan kartu berpengaruh positif terhadap konsumsi. Selain itu, semakin besar penggunaan kartu, semakin rendah biaya transaksi, dan semakin besar kemudahan pertukaran yang berarti kapasitas konsumsi lebih besar. Selanjutnya, sedangkan hutang berdampak negatif pada konsumsi rumah tangga karena mereka perlu mengatur hutang mereka yang telah jatuh tempo, yaitu mereka perlu memisahkan sebagian anggaran untuk melunasi hutang yang telah jatuh tempo. Akibatnya, pendapatan yang tersedia untuk konsumsi berkurang. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hutang berdampak negatif, terhadap konsumsi rumah tangga. Kesimpulannya yaitu setelah kita mendapatkan hasilnya dapat kita simpulkan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi indikator produksi, pekerjaan, dan konsumsi dalam jangka panjang ataupun pendek melalui guncangan. Proposal ini aplikasi empiris secara teoritis yang mencakup kekakuan nominal yang timbul dari biaya transaksi dan kekakuan yang nyata yang timbul dari struktur persaingan perusahaan berdasarkan teori biaya tunai di muka dan persaingan tidak sempurna. Selanjutnya yaitu secara khusus di sini berdasarkan penjelasan di atas bahwa teori model empiris menegaskan bahwa hasil teoritis model Diaz atau ekonomi Amerika Serikat di mana guncangan kumulatif telah mempengaruhi konsumsi seperti yang ditunjukkan dalam teori, dan oleh karena itu penelitian dapat membantu pembuat kebijakan mengukur konsekuensi jangka panjang dari keputusan mereka. Saat mereka membahas teori ini, mereka mengklaim perlu pertimbangkan biaya transaksi uang dan menentukan untuk pekerjaan di masa depan. Disarankan untuk menerapkan variabel lain dalam teoritis ke dalam analisis ekonomi lainnya. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.